Halo Branci, selamat datang di channel ini. Terima kasih semuanya. Di channel ini kita akan membahas dan menganalisa bagaimana caranya seseorang bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Dan di sini juga saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah murni pandangan saya pribadi. Dan saya harap di setiap akhir episode kita akan mendapatkan sesuatu yang baru karena saya akan mencoba menjelaskannya dengan singkat, padat, dan saya akan memberikan beberapa poin dalam setiap pembahasan. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan dengan cepat apa saja faktor-faktor utama dari seseorang tersebut bisa mencapai kesuksesan. Baiklah, untuk episode kali ini saya akan membahas mengenai Ferrari. Jadi pada akhir episode ini saya berharap bahwa kita dapat menggali karakter apa saja yang dimiliki oleh seorang Enzo. Jadi Enzo ini adalah yang menciptakan Ferrari. Dia lahir di tahun 1898 di Modena, Italia. Dan dia terlahir dari keluarga yang miskin. Dia tidak memiliki pendidikan formal. Namun dari apa yang saya baca dan saya rasakan, dia ternyata mendapatkan support dari keluarganya, terutama dari ayahnya. Kenapa demikian? Karena dia itu sering diajak oleh ayahnya ke tempat opera, ke tempat balapan, dan mungkin ke tempat-tempat lainnya yang mungkin saja ayahnya ini ingin menunjukkan kepada anaknya si Enzo ini, "Nak, silahkan pilih. Kira-kira di mana passion kamu nanti saat besar, di mana kamu bisa berkarir, mungkin kamu bisa membuat sesuatu yang baru dan sebagainya." Ini adalah salah satu contoh bagaimana suportifnya sang ayah Enzo kepada anaknya. Baik, jadi Enzo ini ternyata dia adalah seorang pemimpi karena support dari ayahnya tersebut. Dia banyak memiliki mimpi dan salah satunya yang paling aneh adalah, nggak paling aneh sebenarnya, dia ingin menjadi seorang penyanyi opera dan pada akhirnya dia menjadi bisnismen bukan penyanyi opera. Bahkan dia jadi pembalap dan pebisnis bukan menjadi penyanyi opera. Ini sangat jauh sekali. Baiklah, jadi dia adalah pemimpi. Mimpi itu sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita menjadi sesuatu, kita harus selalu bermimpi bagaimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi kita tersebut. Tapi yang paling penting adalah mimpi. Kita harus berniat dulu. Apa passion kita, apa mimpi kita, dan baru kita akan mengejar mimpi, apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi passion kita. Baiklah. Kemudian dia ternyata memiliki passion balap. Maksud saya adalah untuk menjadi pembalap karena ayahnya pun sempat mengajak dia ke tempat balapan seperti apa yang saya katakan tadi. Dan dia pada saat umur 9 tahun, dia pun berhasil mempublikasikan salah satu artikelnya di majalah Sport Italia, saat itu sangat terkenal. Tapi itu mengenai permasalahan bola, jadi tidak ada hubungannya dengan balap mobil. Di sini kita bisa membuktikan bahwa sangat suportif sekali keluarga Enzo Ferrari ini kepada si Enzo ini. Dan hal inilah yang menyebabkan Enzo memiliki rasa percaya yang diri karena dia berhasil melakukan sesuatu yang mungkin orang seumur dia tidak bisa melakukannya ya, menerbitkan suatu artikel di salah satu majalah terkenal. Jadi tadi yang pertama apa? Enzo itu adalah seorang pemimpi. Dia mendapat support dari ayahnya dan dia juga mendapatkan kepercayaan diri di usia dini. Itu sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi kalau kalian saat ini mungkin sudah punya anak, jadi cobalah tanamkan rasa percaya diri yang tinggi kepada anak kalian supaya nanti dia lebih percaya diri ke depannya. Dan apalagi bila anak kalian sudah memiliki mimpi-mimpi, berarti ada cikal bakal untuk menjadi seseorang seperti Ferrari. Oke, jadi di tahun 1920 waktu berlalu, Enzo beranjak remaja menuju dewasa. Dia bergabung di Perang Dunia Pertama. Namun karirnya sebagai tentara harus usai dikarenakan sakit dan dia dipulangkan. Saat dia dipulangkan, dia bekerja di sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan mobil yang bernama Alfa Romeo. Di sana dia dipercaya sebagai salah seorang pembalap di tahun 1920. Dan lebih hebatnya lagi, skillnya sebagai pembalap itu ternyata diakui oleh berbagai maksud saya di sini oleh sekitarnya ya, orang-orang di sekitar Enzo dan
Alfa Romeo, karena Alfa Romeo saat itu mungkin adalah sebuah perusahaan besar, sehingga Mussolini itu adalah salah satu tokoh terkenal di Perang Dunia. Dia adalah seorang pemimpin Italia pada masanya. Dia memuji skill balap seorang Enzo. Nah, dari sini kita bisa petik sebuah pelajaran bahwa Enzo ini adalah seseorang yang memiliki kerja keras yang tinggi. Dia memiliki networking yang tinggi juga. Kenapa? Karena di sini kita lihat dia ingin memperlihatkan kepada bosnya mungkin di Alfa Romeo dan orang-orang di sekitarnya bahwa dia mampu bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal, dan dia menciptakan sebuah networking di lingkungan sekitarnya. Kemudian waktu berlalu, di tahun 1930 dia membuat sebuah tim balap yang bernama Ferrari Scuderia Racing Team. Jadi dia sudah berpisah dengan Alfa Romeo, dia membuat tim balapnya sendiri. Di sini dia memenangkan berbagai turnamen dengan timnya. Ini membuktikan bahwa Ferrari ini sangatlah kompetitif. Dia sangat lapar akan kesuksesan dan dia sangat menyukai kompetisi. Dan kenapa dia sangat menyukai kompetisi? Disinilah karakter yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena pada saat ini kita selalu berpikir bahwa kompetisi itu tidak bagus, kompetisi itu sangat melelahkan. Ya memang betul, itu melelahkan dan tidak bagus. Kenapa? Karena dengan adanya kompetisi, maka otomatis kue itu akan terbagi, betul tidak? Namun Enzo ini dia memiliki daya juang yang tinggi. Dia jadikan kompetisi itu sebagai motivasi dia untuk menjadi yang terbaik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita memiliki motivasi yang tinggi, maka kita akan menyenangi kompetisi dan kita tidak takut untuk berkompetisi. Bahkan kita kejar dan kita berusaha bagaimana caranya agar kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Baiklah. Kemudian waktu terus berlalu dan berbagai permasalahan muncul, terutama di keluarga Enzo. Jadi dia memiliki anak dan anaknya meninggal, dan ini merupakan suatu pukulan telak bagi Enzo. Dan Enzo juga memiliki masalah di perusahaannya karena Ferrari ini sangatlah berprestasi di bidang balapan, namun tidak untuk penjualan bisnisnya. I mean like the car selling is not really good. Okay. Jadi si Enzo ini dia harus berpikir bagaimana caranya agar perusahaannya dapat selamat, sehingga dia mencoba untuk bekerja sama dengan, mungkin bukan bekerja sama, dia menjual sebagian sahamnya, departemennya, terutama bagian untuk produksi mobilnya, untuk bisnisnya kepada Fiat. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Enzo itu dia memiliki sebuah kemampuan untuk mengontrol emosinya, karena kita ketahui bahwa diceritakan di sini bahwa dia memiliki masalah dengan Fiat. Jadi Fiat ini adalah perusahaan yang membeli Ferrari, perusahaan sebagian departemen dari Ferrari, share-nya Ferrari seperti itu. Dan tapi dia tetap bahwa ternyata mungkin Fiat lebih bagus penjualannya. Di sini dia berpikir bahwa dengan dia menjual sebagian sahamnya kepada Fiat, maka dia bisa belajar bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis di Ferrari. Dan Ferrari ini ternyata dia memiliki banyak rival. Selain Ferrari ini adalah sebuah entitas balapan, of course pasti rivalnya banyak. Tapi ada beberapa rival yang harus digarisbawahi, yaitu adalah pertama Lamborghini dan yang kedua adalah Ford. Baik. Jadi dari sini kita bisa lihat ternyata Enzo Ferrari ini adalah seorang yang smart. Dia bisa tahu di mana kelemahan dia dan di mana kelebihan dia. Jadi dia tetap memegang divisi balap daripada Ferrari, karena divisi balap ini sangat menentukan sekali untuk brand Ferrari ini, karena orang tidak akan mengetahui Ferrari apabila terus kalah, betul? Jadi Ferrari harus selalu memenangkan setiap turnamen agar brand Ferrari tersebut ada di benak banyak orang, betul? Jadi seperti itu. Namun Ferrari juga mengetahui kelemahannya, sehingga dia menerapkan strategi ini. Jadi strateginya adalah
dengan menjual sebagian saham dari perusahaannya kepada perusahaan lain yang lebih mampu, yang lebih mumpuni dalam bidang bisnis penjual mobil. Baik. Dan seperti kita ketahui bahwa Enzo Ferrari memiliki anak dan meninggal seperti apa yang saya ceritakan tadi. Di sini dia terpukul, namun dia meluapkan semua emosi kesedihannya dia untuk pekerjaan. Jadi saya bisa tarik kesimpulan di sini bahwa selain kita harus bisa menjadikan pekerjaan itu sebagai passion, ada kalanya kita juga bisa menempatkan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Begitu. Jadi passion itu bukan hanya untuk mengejar cita-cita karena kita suka dengan bidang itu, tapi bagaimana caranya kita merubah, mentransform sebuah pekerjaan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang bisa meredakan stres. Kadang sekarang itu kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak permasalahan, namun karena pekerjaan itu mungkin, mohon maaf, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadinya kita merasa stres dan sulit. Tapi apabila kita menyenangi pekerjaan tersebut dan kita passion terhadap pekerjaan tersebut dan ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan tersebut, maka kebahagiaan yang akan timbul. Walaupun permasalahan sangat banyak, walaupun mungkin benefit yang diterima tidak sebanyak yang diperkirakan, tapi di situ ada letak kebahagiaan yang tidak bisa diuangkan sebutnya. Jadi tidak bisa dinominalisasi seperti itu. Dan disinilah letak kekuatan yang paling utama dari Enzo Ferrari. Dia bisa menempatkan pekerjaannya sebagai kesenangannya. Oke. Jadi Ferrari ini saat ini menjadi brand yang sangat besar dan juga sudah merambah bisnis lain. Jadi bukan hanya sebagai entitas balapan, tapi juga penjual mobil dan aparel. Jadi Ferrari saat ini sudah menjadi sebuah brand yang bisa dibilang itu adalah sebuah brand yang bisa ke fashion juga gitu. Jadi orang tuh gaya dengan brand Ferrari ini begitu. Makanya saat ini Ferrari memiliki apparel shopnya sendiri seperti itu. Jadi Enzo ini dia meninggal di tahun 1988. Dan begitulah. Jadi pertama itu yang paling penting yang saya bahas pertama kali adalah bagaimana Ferrari ini dia bisa mendapatkan kepercayaan diri tinggi pada saat kanak-kanak. Dan yang kedua, Ferrari ini dia adalah seorang pemimpi. Dia memiliki mimpi dan dia juga mengetahui bagaimana caranya untuk menjual dirinya di lingkungan dia. Ini adalah sebuah cara atau sebuah strategi bagaimana untuk menciptakan sebuah networking yang sangat baik atau skill networking yang sangat baik. Yang ketiga atau yang keempat, Ferrari ini menempatkan kompetisi itu sebagai lucutan atau motivasinya dia. Jadi dia sangat menyenangi kompetisi. Dan yang kelima adalah dia memiliki kemampuan emosional kontrol yang tinggi. Jadi walaupun dia memiliki masalah dengan kompetitornya, dia tetap bisa mengambil sebuah kesempatan, sebuah benefit yang bisa dia ambil dari kompetitornya dengan cara menjual bisnisnya tadi sebagian. Jadi kalau kita istilahnya dalam dunia percaruturan misalkan, ada sebuah ungkapan, bukan ungkapan, itu adalah sebuah strategi bahwa kita harus mengorbankan salah satu bidang demi untuk memenangkan pertandingan. Jadi tidak apa-apa kita kalah satu game tapi satu momen tapi untuk memenangkan semuanya. Begitu. Kita kalah untuk menang. Betul, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia bisa menempatkan pekerjaannya sebagai sebuah passion dan kesenangan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya kita ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, tapi juga kita bisa menikmati prosesnya. Di sini yang paling penting, prosesnya, karena banyak sekali orang di dunia ini yang mengorbankan passionnya, kebahagiaannya hanya demi uang. Oke. Namun yang sebaliknya yang harus kita pahami adalah kebahagiaan itu datang dari sebuah proses, yaitu pilihan. Jadi ada yang saya nggak apa-apa lah berkorban tapi saya ingin dapatkan uang, no problem. Tapi ada juga yang
Saya ingin bekerja pada bidang yang saya senangi dan saya ingin mendapatkan kebahagiaan dari hal tersebut. Dan hasil itu merupakan sebuah bonus. Seperti itu. Baik. Jadi demikianlah analisa saya pada episode kali ini, dan saya harap Bro and Sis dapat mengambil sari dari apa yang telah saya ceritakan, dan saya harap apa yang menjadi cita-cita Bro and Sis dapat segera tercapai dan selalu mengutamakan selalu mengutamakan kerja keras, kerja cerdas, dan selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.